Semua katakan kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan
persembahan kami Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu genap hatiku. Kami
Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Semua katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
datang kepadamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Terima kasih. Terima kasih. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Dengan segenap hatimu katakan, cari dia, cari dia, cari dia. Amin. Pimpin kami Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Hari ini Engkau yang mencari Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan akan berikan Engkau hikmat. Cari dia. Amin. Setiamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap kami yang mengaku dosa kami, yang mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat untuk Tuhan berikan hikmat bagi kami. Dan setiap kami yang meminta, Tuhan akan mengabulkan doa kami dan memberikan hikmat sehingga kami bisa hidup di dalam hikmat. Dan apa yang kami perkatakan keluar dari mulut kami adalah kebenaran daripada Tuhan. Dan bukan cuma itu, Tuhan akan memberikan pengetahuan kepada kami sehingga ide-ide yang baru keluar dalam kehidupan kami, mengeluarkan kami Tuhan daripada jerat iblis, daripada masalah kehidupan, sehingga hidup kami Tuhan satu menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui Tuhan mujizat Tuhan, hikmat Tuhan, melalui karya Tuhan dalam bisnis kami, dalam keuangan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga dari mulut kami akan keluar kata-kata kesaksian, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, sehingga banyak orang akan mencari nama-Mu. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan, turunkanlah tangan-Mu, turunkanlah hikmat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin berbicara mengenai new normal, new wisdom. New normal, new wisdom. Saya percaya di era yang baru ini, kita butuh hikmat yang baru daripada Tuhan. Di masa-masa di mana krisis sedang terjadi, kita butuh hikmat Tuhan. Dan oleh sebab itu, saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini akan membawa hikmat bagi kita semua, dan kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Korintus 1 ayat ke-30. 1 Korintus 1 ayat ke-30. Mari kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu semua, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Ia bukan cuma menyelamatkan umat manusia, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Ia telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya apa? Artinya Ia bukan cuma menyelamatkan kita, tetapi Ia memberikan hikmat bagi kita. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, hikmat itu ada di antara kita, karena Yesus sendiri bersama-sama dengan kita. Dan kebenaran firman inilah yang saya mau bagikan untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan menghadapi masa-masa ini. Saya percaya bahwa satu hal yang kita butuhkan yaitu hikmat Tuhan. Karena masa ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak orang sedang membutuhkan hikmat. Dan saya mau katakan hari ini hikmat itu bersama dengan kita. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan dan ambillah hikmat itu. Mari kita mau belajar bersama-sama. Musuh utama adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, musuh daripada hikmat adalah orang yang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tidak bisa berubah. Saya percaya perubahan itu terjadi. Zaman berubah. Dari waktu ke waktu itu terus berjalan. Dan zaman itu terus berubah. Tapi saya mau katakan, orang yang tidak mau berubah adalah orang yang tidak berhikmat. Ini waktunya untuk kita berubah. Sama-sama katakan berubah.
Berubah menjadi apa? Menjadi seperti Kristus, menjadi semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Sayang sekali ada begitu banyak orang bebal, ada begitu banyak orang tidak mau berubah, memakai pola pikir yang lama, kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama, tetapi tidak sadar bahwa zaman sekarang zaman sedang berubah. Dan kita membutuhkan hikmat Tuhan agar kita tidak menjadi orang bebal, tapi orang yang berubah. Nah, apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk menilai. Sekali lagi, hikmat adalah kemampuan untuk menilai. Bapak Ibu semua, pada saat ini seringkali kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Sekali lagi, seringkali kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Seringkali kebaikan itu menjadi hal yang di tengah-tengah. Karena apa? Karena seringkali kita merasa kita sudah baik, tapi sebenarnya kita belum benar. Atau mungkin kita merasa diri kita sudah baik, tetapi sebenarnya kita jahat. Oleh sebab itu kita perlu hikmat Tuhan supaya kehidupan kita ini menjadi hidup yang benar dan bukan cuma baik saja. Kalau kita belajar orang berhikmat, orang yang bisa menilai, maka kita bisa menilai zaman sekarang apa yang harus kita lakukan. Dengan hikmat daripada Tuhan, kita bisa menilai bagaimana orang hidup benar. Pasti hidupnya ditolong oleh Tuhan. Pasti ada jalan. Pasti Tuhan akan membuka pintu untuk kita semua. Oleh sebab itu, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Yang pertama yang saya mau bagikan, bagaimana hikmat itu supaya ada dalam kehidupan kita adalah kita perlu takut akan Tuhan. Yang pertama sama-sama katakan takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10a, firman Tuhan katakan seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal juga berkata dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan dengan baik, kalau orang takut akan Tuhan, itu adalah permulaan daripada hikmat. Dan oleh sebab itu saya mau katakan, orang benar harus takut akan Tuhan. Orang benar pasti berhikmat dan takutlah akan Tuhan. Ini adalah permulaan daripada semuanya. Hal yang pertama yang saya mau bagikan untuk kita adalah, yuk kita sama-sama takut akan Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua menghadapi masalah ini, menghadapi situasi saat ini. Itu sebabnya takut akan Tuhan, cari Tuhan. Sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13. Firman Tuhan katakan gini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Pada saat sekarang ini, kita tidak perlu berbuat jahat, tidak perlu tipu muslihat, tidak perlu sombong, tidak perlu congkak, tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita banggakan walaupun kita kaya sekalipun, walaupun kita punya mobil banyak sekalipun. Mungkin saat ini kita terkena krisis, saya mau katakan ini waktunya kita merendahkan diri pada Tuhan. Dan kita takut akan Tuhan, mencari nama Dia. Ketika orang berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Dia menjawab doa-doa kita. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah bukan cuma takut akan Allah, tetapi kita perlu minta hikmat dari Allah. Bapak Ibu semua, dalam 1 Korintus 2 ayat 12-13, pada saat itu Paulus menjelaskan bahwa ada hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat adalah sesuatu yang tersembunyi, tetapi hikmat manusia itu ada di mana-mana. Saya mau katakan seperti ini, kita mau minta hikmat sama Tuhan, tapi kita selalu mendengarkan manusia. Itu salah sekali. Mari kita mau dengarkan, Tuhan mau apa sih? Minta Tuhan, saya butuhkan hikmat. Di masa ini saya butuhkan hikmat. Saya mendengar ada begitu banyak kesaksian dari Ecclesia Family, ketua-ketua EF, dan begitu banyak orang-orang mengalami Tuhan dan dijamah oleh Tuhan di masa ini dan hidupnya keluar daripada krisis karena meminta hikmat daripada Tuhan. Jangan mendengarkan hikmat manusia. Ada begitu banyak pasti tips and trick. Ada begitu banyak pasti ada teori-teori bagaimana kita bisa keluar. Tapi saya mau katakan yang paling utama, dengarkanlah dari hikmat daripada Tuhan. Karena Dia lebih daripada apapun. Hikmat yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang kalau kita cari, kita minta, ketika kita mendapatkan, kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Saya teringat dengan satu tokoh di Alkitab yang terkenal, raja dengan hikmatnya, yaitu Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12,
Firman Tuhan katakan seperti ini, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Perhatikan dengan baik, ketika Salomo datang sama Tuhan, dan ditanya, apa yang Salomo mau? Salomo cuma minta satu, dia minta hikmat. Dan Tuhan mengabulkan permintaan daripada Salomo. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Salomo adalah raja yang paling berhikmat dan tidak ada orang seperti dia sebelumnya dan sesudah dia. Salomo mencari hikmat daripada Allah, bukan mencari hikmat daripada manusia. Ingat ketika ada dua ibu yang datang kepada Salomo dan dia mempeributkan mengenai bayi mereka. Kenapa? Karena salah satunya ada bayi yang mati dari ibu itu, dan satu ibu ini merasa bayi ini milik dia, dan satu ibu lain yang kehilangan itu merasa bayi oleh orang lain itu adalah milik dia, dan mereka bertengkar sebegitu rupa dan diperhadapkan kepada Salomo. Salomo dengan kebijaksanaan dan hikmatnya, dia menyuruh untuk memotong dua bayi itu dan memberikan setengah kepada ibu itu dan setengah kepada ibu yang lainnya. Dan tahukah kamu, ternyata dengan hikmat Tuhan, Salomo dapat membedakan mana yang asli, mana yang benar-benar ibu daripada anak itu. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ternyata yang ibu yang tidak memiliki anak itu, dia setuju dengan ide Salomo. Tetapi ibu yang satu yang memiliki anak itu, yang benar-benar punya hati kepada anak itu dan berkata, udah berikan aja anak itu kepada ibu yang satu itu. Salomo dengan hikmat Tuhan, dia mengerti sekali siapa pemilik anak itu, siapa yang mengandung anak itu, siapa yang empunya anak itu. Saya mau katakan ada begitu banyak pilihan mungkin sulit pada saat ini, tetapi saya mau katakan melalui hikmat Tuhan engkau bisa menemukan jalan keluar. Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, tapi dengan hikmat Tuhan kita bisa mengerti saat ini di dalam situasi masalah apapun, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita dan Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita belajar daripada Salomo, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memperluas kerajaan Salomo dengan hikmat daripada Tuhan. Tetapi perhatikan dengan baik, ketika Salomo menjauh daripada Tuhan, maka hikmat itu semakin meredup, hikmat itu semakin melemah. Dan apa? Ternyata Salomo menjadi orang yang jatuh. Kita mau melihat sama-sama, takut akan Tuhan itu hal yang penting. Meminta hikmat itu hal yang penting. Tetapi hidup di dalam hikmat itu lebih penting. Sama-sama katakan sama saya, hidup dalam hikmat. Hidup dalam hikmat. Kita percaya kalau hidup di dalam Tuhan pasti ada hikmat. Oleh sebab itu hiduplah di dalam Tuhan. Ya, saya mau katakan ini ada begitu banyak hikmat-hikmat manusia, tetapi tidak ada satupun yang bisa menandingi hikmat Allah. Kalau kita hidup di dalam hikmat, maka kita bisa mengerti sekali apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan sedang proses. Mungkin saat ini kita merasa nggak adil, mungkin saat ini kita merasa, aduh kok susah ya. Tapi saya mau katakan hikmat itu hikmat yang hidup, karena hikmat itu ada di dalam Yesus itu sendiri. Ketika kita hidup dalam hikmat, berarti kita juga memperkatakan hikmat. Yang ketiga yang saya mau katakan adalah memperkatakan hikmat, atau katakanlah hikmat. Kalau kita belajar bersama-sama yuk, Lukas 1 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita meminta hikmat dan hidup di dalam hikmat, maka Tuhan sendiri akan memberikan hikmat itu. Dan apa? Dan apa yang keluar dalam kehidupan kita, apa yang keluar dalam perkataan kita adalah perkataan-perkataan hikmat. Dan firman Tuhan katakan kita tidak bisa ditantang oleh lawan-lawan kita. Artinya apa? Artinya apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu semua, hikmat itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Kalau kita dapatkan adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada prestasi kita. Bapak Ibu, firman Tuhan sering kali katakan begini, bahwa hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan itu bersama-sama, mereka berjalan bersama-sama. Dan ketika kita dapatkan hikmat itu, maka kebijaksanaan dan pengetahuan itu ada dalam diri kita. Perhatikan dengan baik. Mungkin kita bukan orang yang kaya, mungkin kita bukan orang yang sukses, tapi kita sekarang sedang menghadapi masalah. Saya mau katakan Tuhan bisa memberikan hikmat untuk kita keluar daripada masalahmu. Dan ketika engkau mendapatkan hikmat itu, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau perkatakan,
yang keluar dari mulutmu adalah perkataan hikmat. Nah, ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu semua. Mungkin kalau engkau mendengar ada begitu banyak kesaksian-kesaksian, ada begitu banyak orang ditolong oleh Tuhan. Saya mau katakan hari ini ketika engkau mengucapkan kebenaran firman Tuhan, ketika engkau berkata, saya akan ditolong oleh Tuhan, saya akan menemukan hikmat itu, maka perkataan hikmat itu akan terjadi dalam dirimu. Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hikmat dan pengetahuan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8, ketika Paulus menerangkan mengenai 9 karunia rohani, salah satunya adalah karunia hikmat, berkata-kata dengan hikmat. Selanjutnya, Paulus juga mengatakan bahwa berkata-kata dengan pengetahuan. Kenapa hikmat dan pengetahuan ini dipisahkan? Karena tentunya kedua arti ini ada artinya. Berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan hikmat artinya kita memiliki kemampuan untuk berkata-kata mengenai kebenaran, apa yang Tuhan mau. Berkata mengenai pengetahuan artinya adalah kita punya kata-kata supranatural untuk membangun. Nah, ini yang saya mau bagikan. Ketika hikmat itu ada dalam diri kita, maka kita bisa berkata-kata hikmat. Berkata-kata berarti berkata-kata kebenaran keluar dari mulut kita. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita bisa menguatkan keluarga kita melalui hal itu. Tenang saja, Tuhan pasti tolong. Tapi gimana kenyataannya? Uang sedang sulit, ekonomi lagi sulit. Tenang saja, Tuhan bersama dengan kita. Itu adalah kata-kata hikmat. Dan sebenarnya Tuhan sedang memakai engkau. Dan sebenarnya mujizat itu sedang terjadi. Dan apa yang kita perkatakan akan terjadi. Tenang saja. Ternyata memang mujizat itu terjadi. Ya, ketika kita juga berkata-kata mengenai pengetahuan, maka mungkin ada kata-kata supranatural yang mungkin kita tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi ketika kita ucapkan, ada sebuah ide yang bisa membangun, yang bisa dirasakan oleh orang lain ataupun keluarga kita, sehingga ide itu muncul. Saya mau katakan, hikmat itu berjalan bersama dengan pengetahuan. Ketika engkau mendapatkan hikmat, maka yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran. Ketika engkau mendapatkan pengetahuan, maka ada ide-ide baru, supranatural, yang bisa membangun orang lain, membangun sekitar, membangun dirimu, membangun keluargamu, sehingga engkau bisa keluar daripada masalahmu. Saya mau katakan, carilah hikmat. Hikmat itu ada bersama-sama dengan pengetahuan. Hikmat itu ada di sekitar kita karena Yesus bersama dengan kita. Kalau hari ini kau sedang menghadapi masalah yang berat, carilah Tuhan. Jangan cari manusia. Manusia terbatas. Hikmat manusia terbatas. Carilah Tuhan. Ketika engkau mencari Dia dengan sungguh-sungguh, ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau meminta dan hidup di dalam hikmat, maka apa yang keluar dari hidupmu adalah hikmat dan pengetahuan. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan karunia itu akan diberikan kepada engkau karena Ia mengasihi engkau. Saya percaya Bapak Ibu semua, ada begitu banyak hal yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, Tuhan mengasihi engkau. Ingat, Ayub adalah tokoh yang sangat kehilangan. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan bahkan dirinya sekalipun hampir mati karena penyakit yang dia derita. Apa kurangnya dia? Tetapi di dalam Ayub dia katakan, dia sendiri tidak mengerti tadinya. Tetapi Ayub terakhir dia katakan, dari apa kata orang, dia mendengar Allah. Tetapi sekarang dia melihat dengan mata kepala sendiri siapa itu Allah. Saya mau katakan, masalah ini pun engkau akan melihat Allah. Takutlah akan Allah. Takutlah akan Tuhan. Mintalah hikmat itu. Hiduplah dalam hikmat itu. Sehingga apa yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Agar apa? Agar Bapak Ibu hidup dalam kebenaran dan menyampaikan yang keluar adalah kebenaran serta ide-ide, pengetahuan-pengetahuan yang baru. Sehingga Bapak Ibu semua dipakai untuk keluar dari krisis ini. Kalau hari ini Bapak Ibu membutuhkan Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, cari Dia. Datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Tuhan, aku butuh Engkau.
Tuhan ampuni aku, seringkali aku menjauh, aku mendengarkan hikmat manusia. Tuhan ampuni aku Tuhan, seringkali aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku tidak bertanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, Dia bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa, minta hikmat daripada Tuhan untuk pemirsa yang mendengar. Setiap mereka yang takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat itu sendiri. Berilah hikmat ya Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berilah hikmat itu ya Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan hikmat itu Tuhan, mereka menemukan hikmat itu dan hidup di dalam hikmat itu. Tolonglah ya Tuhan, sehingga apa yang mereka pikirkan dan apa yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan hikmat. Hamba-Mu tidak berdoa saja untuk hikmat itu, hamba juga berdoa untuk pengetahuan yang baru, pengetahuan supranatural keluar, sehingga Tuhan ada ide-ide yang baru keluar daripada jerat masalah. Dan kami percaya Tuhan, oleh kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus kami, Engkau telah datang ke dunia ini dan memberikan hikmat bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Engkau jawaban bagi kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami berdoa biar hikmat-Mu turun atas pemirsa di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, saat ini biarlah Tuhan sendiri yang akan menurunkan berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Terimalah kehadiran di rumah-rumahmu, karena Dia siap untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Karena itu, biarlah engkau terima berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh aktivitasmu, diberkatilah seluruh pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau kerjakan dibuat selalu Tuhan berhasil. Dan diberkatilah masa depan cucu-cucu anak cucumu, supaya mereka juga boleh mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Dan juga terimalah berkat yang dalam kesehatanmu, supaya engkau terus dipelihara oleh Tuhan tetap sehat. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang tidak berkesudahan dan sejati. Dan terimalah percikan darah Yesus, karena darah Yesus berkuasa untuk melindungi setiap orang yang percaya.
dari penularan virus corona dimanapun engkau berada. Karena itu terimalah percikan darah Yesus, sehingga dimanapun, kemanapun engkau pergi, selalu dilindungi, diproteksi, dipagari oleh darah Yesus yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang sanggup berkuasa untuk melindungi dari penularan virus corona. Terimalah persekutuan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin.